Kalian kan banyak banget nih nanyain, Kak Niki ayo dong sama Kak Sarah gitu. Tadinya aku mau yang mistis-mistis, cuman kayaknya ya mistis biar Kak Sarah aja deh. Aku nanya-nanya aja seputar Kak Sarah. Ini kan Kak Sarah udah lama banget nih nggak tampil di TV ya kan, karena lagi fokus sama YouTube-nya. Nah Niki mau tanya Kak Sarah tuh bisa berawal dari mana sih bisa ngeliat-ngeliat hantu itu Kak? Wey! Lo apa udah ada hantu, ya kan? Iya. Hah? Gak mungkin. Ini auranya Guys, ada apa guys? Oke. Berawal dari mana sih Kak? Aku sebenarnya tuh turunan, jadi kalau misalnya diruntut itu dari almarhum Eyang, terus dari Bude, jadi keluarga gitu sebenarnya turunan. Cuman kalau pertama kali ngelihat itu aku usia 8 tahun. Nggak hantu? Masa sih? Tapi kakak belum sadarin itu? Kayak nggak, ya namanya anak-anak gitu, selewat. Tapi yang mulai takut pada saat aku SD kelas 6 sampai SMP, karena udah mulai ada darah-darahnya, terus mukanya rusak gitu. Jadi iya namanya anak umur segitu kan kalau ngeliat sesuatu yang tidak pada tempatnya atau mengerikan pasti apaan tuh kan gitu. Cuman ya itu dengan berjalannya waktu sampai hari ini deh. Cuman aku in denial ya Niki. Jadi baru bener-bener mau menerima apa yang aku punya tuh masuk ke usia 30-an. Oh gitu. Tawan umurnya. Gak apa-apa deh. Tapi kakak masih awet muda loh, masih cantik banget loh. Alhamdulillah. Berarti bahagia dong rumah tangganya. Amin. Ya gue udah 41 gila. Iya makanya. Gila ya. Terus kakak nggak merasa takut gitu bisa ngeliat hantu atau bisa ngerasain keberadaan hantu? Ya itu butuh waktu lama sampai akhirnya aku bener-bener oh ya udah deh ini adalah bagian dari apa yang aku punya, aku harus belajar menerima gitu. Tapi ya capek Niki. Setiap hari aku ketemu misalnya ngobrol gini, misalnya ada energi yang apa, ada sesuatu di orang ini aku bisa nyerap. Jadi ya pelajarannya nggak akan ada habisnya gitu, karena kalau ditanya capek nggak capek. Tapi kakak baru bisa berani itu setelah menikah sama Damian ya kalau nggak salah? Masuk usia 30-an ya itu, tapi itu udah aku nikah itu umur 34. Ya lagi proses juga tuh, masih proses. Aku 6 tahun yang lalu sama hari ini ya pelan-pelan ya belajar gimana caranya supaya aku nggak capek sehari-harinya, supaya bisa energinya nggak kebuang-buang kayak gitu. Nah oke. Sekarang aku mau nanyain ya, ini pertanyaan yang kalian pasti pada kepo banget. Kak, sempat ngerasain tersiksa nggak sih awal-awal pas ketemu bisa lihat makhluk halus? Pernah sempat frustasi atau kaget nggak sih sampai kamu kayak mau berobat gitu biar sembuh? Sebenarnya kalau pengen berobat itu enggak, tapi kayak aku ngerasa ini gue cuman halu doang apa gimana sih gitu. Karena waktu itu inget banget waktu SD kita sama sekolah kita ke puncak, jadi nginep di sana, apa sih namanya aku lupa deh. Terus aku lihat sosok kuntilanak. Anak kecil takut dong lihat sosok gitu kan. Aku yang kayak ya ada apa, terus aku nangis, terus aku dimarahin. Aku inget banget Saraswati Wijayanto, jangan nakut-nakutin temennya. Jadi teman-teman yang lain juga ikut nangis, pada takut gitu. Jadi semenjak itu aku ngerasa udah deh, aku mendingan kalau di depan teman-teman nggak usah ngomong deh gitu, karena ya kali aku cuman pikiran doang gitu. Tapi ya itu dengan berjalannya waktu akhirnya ya udah gue terima. Tapi ya gitu, ada momen gue nggak ngeliat apa-apa gitu. Zaman dulu sempet zamannya ke ya kan, minum deh tuh kan, mabok. Udah nggak lama nggak ngeliat, asik. Udah nggak ngeliat nih kan, kayak aku pikir udahlah mungkin emang udah lewat gitu. Anyway, jadi waktu itu sudah sekian lama aku nggak lihat, tiba-tiba aku lihat malam itu. Kayak oke. Tidak mempan berarti maksudnya aku biar mabok juga tetap bisa lihat. Iya, jadi ya udah deh. Nah, dari situ mulai akhirnya ya udah tambah dewasa ya pelan-pelan ya menerima. Cuman ya gitu, ada momen iyalah namanya kita ngelihat sesuatu, misalnya kok ada orang nempel di tembok kebalik gitu misalnya. Itu kan kayak gimana sih, kayak susah untuk kita jelasin, ngomong ke orang disangka gila gitu ya dengan berjalannya waktu. Panjang perjalanannya, Pak. Panjang. Iya. Tapi Kak, bener gak sih katanya kamu punya banyak temen di dunia lain, salah satunya namanya Siti. Itu awalnya gimana ceritanya sampai bisa berteman sama Siti? Siti itu siapa? Namanya Suti. Oh, jadi Suti bukan Siti. Dulu tinggal di daerah Kemang. Jadi dulu di rumah yang dulu itu ada pohon di depan rumah itu kan.
tetangga-tetangga tuh pada suka ngomong gini, iya kalau malam tuh suka ada yang nangis. Terus suatu malam aku pulang lah sama Wisnu berdua, adikku. Pas ada dia di pohon, terus nggak tahu kenapa aku yang kayak panggil, kamu yang suka nangis ya, terus dia gitu. Terus aku mau bilang jangan nangis ya, ketawa aja. Ketawa kan ganggu juga kan. Terus semenjak dipanggil itu terjadilah interaksi antara aku sama dia. Suti itu siapa kak? Sosoknya Kunti, jadi dia adalah tapi wujudnya cakep atau jelong? Nanti aku kasih fotonya jadi bisa ditempel. Kenapa harus kasih foto? Nggak, udah digambar. Jadi dia tapi waktu dia mengakhiri hidupnya dia usianya 19 tahun. Oh, bunuh diri? Ya, tapi kasihan Niki. Dia dilecehkan oleh ayah tirinya. Diperkosa? Dia malu, dia kabur, terus dia gantung diri. Dia nyangkut lah gitu. Nah, kenapa akhirnya sampai deket terus? Aku waktu itu menulis kisahnya dia di buku aku. Jadi setelah itu ya dia suka muncul gitu. Jadi kalau berteman, terakhir pernah muncul waktu itu aku lagi sedih banget, tiba-tiba dia masuk kamar, dia tidak berkata apa-apa, cuma duduk di sebelah aku kayak megang gitu, tapi udah habis itu pergi kayak ngomong ini loh, it's okay gitu. Tapi wujudnya nggak serem ya? Sekarang udah tidak semengerikan dulu, aneh nggak sih? Kok bisa gitu kak? Itu mungkin kalau menurut aku ya, mungkin banyaknya orang yang mengirimkan doa, terus aku juga memberikan energi baik, mungkin membantu dia akhirnya. Jadi dianya juga jadi lebih tenang gitu. Tapi tetap masih ada di pohon itu? Sekarang udah jarang. Oh udah. Kan aku pindah. Dia menongolnya nggak sesering dulu. Jadi aku berpikiran semoga dia sudah menemukan cahaya. Biasanya kak kalau setan-setan yang gentayangan kayak gitu tuh berarti belum diterima ya? Ada sesuatu yang nyangkut. Itu kan korin ya. Jadi ada sesuatu yang belum selesai, ada yang ada emosi-emosi yang nyangkut gitu. Jadi gentayangan. Kita bilangnya mungkin hantu ya. Bener nggak sih kak kalau konten kamu soal horor itu punya angle yang berbeda, yaitu bertujuan untuk menakuti penonton, bukan menakuti penonton? Jadi aku berbagi cerita tentang mereka. Jadi gimana caranya? Karena aku mendapatkan pelajaran dari mereka, dan aku berharap yang nonton juga bisa mengalami hal yang sama gitu. Hantu itu nggak mengerikan ya, walaupun sosoknya serem, tapi kita bisa belajar tentang kehidupan dari mereka. Misalnya jangan sampai mengulangi kesalahan apa yang dilakukan, terus jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akhirnya menjadi penyesalan sampai dibawa mati, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada angle yang berbeda gitu. Mungkin kalau orang pikirannya horor pasti kan takut gitu. Ini enggak, kamu kalau nonton bisa nangis. Gitu. Iya, karena aku ada nonton yang kakak sampai nangis juga. Iya, jadi kayak ada sesuatu yang beda sih gitu. Oh iya, oke. Kan kalau syuting di YouTube kakak itu biasanya ketemu langsung dan ngobrol sama si makhluk halus itu. Bahkan kadang mereka suka masuk ke tubuh kakak nih. Itu prosesnya gimana sih kak, dan rasanya gimana dimasukin hantu? Aku belajar membuka komunikasi sih. Jadi kalau dibilang kerasukan bukan. Kalau kerasukan itu diambil alih badan kita. Jadi aku belajar untuk memberikan ruang di aku untuk mereka berbicara gitu. Tapi itu ya maksudnya itu harus belajar, dan aku masih belajar terus karena kadang-kadang kalau misalnya si energinya di lokasi itu cukup kuat, dia akan mencoba untuk full, dan itu bahaya Niki. Pada saat dia mengambil alih nanti nggak mau pergi atau kayak gitu-gitu. Jadi nggak rasanya aku harus kontrol gitu. Nah, apa sih rasanya pada saat mereka masuk? Aku merasakan apa yang dirasakan. Jadi misalnya kesedihannya mereka, kemarahannya, dendamnya, atau apa yang ingin disampaikan tuh biasanya semua kerasa. Nah, yang paling menyakitkan buat aku adalah kalau misalnya dia dibunuh, dicekek misalnya, atau ditusuk. Nah, itu badan aku bisa sakit semua. Jadi kayak ikut ngerasain apa yang dia rasakan gitu. Pernah gak kak kemasukan setan terus setannya pengen nonjok gitu atau pengen ngamuk? Nggak pernah sih. Karena aku kontrol. Alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah sampai loss gitu ya. Aduh, jangan amit-amit gitu. Tapi karena aku milih juga sih Niki. Karena milih-milih, nggak mungkin aku kayak random gitu. Jadi misalnya di antara ada 5 hantu, yang siapa nih? Aku pokoknya izin sama semesta, ya izin Gusti Allah pastinya. Pokoknya pesan yang harus disampaikan bisa disampaikan dengan baik. Misalnya dari 5 sosok ini ada satu yang paling
menakutkan, menonjol, ya itu yang maju gitu, yang aku ambil gitu. Aduh, horor ya. Aduh, horor ya. Aku nggak pernah wawancara orang setenang ini loh. Ini kalau ngomong masalah hantu aku agak agak sedikit mual loh. Iya. Di perut aku sama puyeng. Iya. Apa ntar dibersihin. Bener nggak sih Kak, banyak gangguan datang kalau lagi syuting, tapi gangguannya bahkan datang dari manusia, bukan dari si makhluk halus. Gimana sih Kak ceritanya? Betul, wah keras banget ngomongnya. Betul guys, baru kejadian kemarin, jadi curhat Di Jogja? enggak. Udah tayang nih. Ini baru tayang. Yang akan tayang nanti malam, nggak tahu nih aku tayang kapan ya. Pokoknya pernah lah satu syuting aku udah capek banget Niki. Udah 2 minggu aku bener-bener, mungkin aku salah juga karena aku forsir. Seharusnya aku istirahat dulu karena semangat mau syuting, aku terlalu semangat gitu, dan berapa kali ketemu temen yang entah kenapa kok ya harus bersihin dalam tanda kutip. Aku nggak mungkin, maksudnya emang aku nggak praktek, tapi kalau ketemu temen yang kenal emang panggilan, maksud aku nggak bantuin dia gitu loh maksudnya. Sementara badan ini udah capek dan aku harus syuting, jadi itu lagi syuting aku breakdown, aku nangis karena ada energi yang sengaja dikirim untuk mengganggu. Dan itu berhari-hari, dan dia mancing negatifnya, jadi maunya aku marah. Sampai aku keluar air mata karena nggak enak kan rasanya. Gimana sih, lo harus nahan marah tapi kayak harus ngelawannya tuh nggak boleh pakai marah gitu. Nah itu kan nggak enak, menyakitkan rasanya. Itu kemarin pernah, itu gila banget, tapi nggak apa-apa. Yang ngirim aku doain semoga sehat terus, semoga banyak rezeki, tapi rezekinya jangan dipakai buat gitu-gitu ya. Iya, mahal ya Kak katanya kalau mau bikin begitu-gitu. Tapi mendingan buat apa? Buat sedekah. Buat sedekah ya. Berarti Kak Sarah punya musuh dong? Ya aku nggak tahu ya, aku sih nggak menganggap gitu. Soalnya kan ada yang ngirim-ngirim gitu, kalau nggak kesel banget nggak mungkin. Ya kan? Makanya aku sih nggak menganggap gitu ya. Cuman maksudnya ya nggak tahu, mungkin orang ngetes atau apa gitu. Aku sih serem banget ya. Makanya ngeri kan. Tes ilmu. Aku bener deh, aku nggak bisa apa-apa guys. Aku cuman bisa bantu, bisa kirim doa aja, semoga semua baik-baik aja. Amin, gitu. amin. Ya kan? Amin. Iya betul. Kak, tanggapan haters gimana sih Kak soal konten kamu? Kan banyak yang bilang itu semua adalah gimmick doang. Iya. Tanggapannya ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena aku tidak memaksakan semua orang untuk percaya. Misalnya Niki bilang, Kak aku nggak percaya sama kamu, it's okay, tapi kan bukan berarti kita nggak bisa hangout, nggak bisa berteman, nggak bisa ngobrol. Kayak ya udah, misalnya Niki punya gayanya sendiri, banyak yang nggak suka, ya itu kan dia. Kayak kita selama kita tidak saling merugikan, ya kalau menurut aku it's fine. Tapi kalau yang aku lihat ya Kak, sebelum aku akhirnya memutuskan untuk telepon Kakak dan bikin konten bareng, kan aku research dulu tuh. Aku lihat beberapa konten Kakak, aku bandingin. Aku kan suka gitu orangnya. Satu lagi tuh ada. Terus jauh sih, maksud aku Kakak tuh looks like real banget gitu. Sampai aku kadang susah di mana ya gimmicknya gitu. Kalau yang ini gimmick banget yang sebelah. Kalau Niki ngelihatnya enggak sih. Mungkin Niki juga ngelihatnya nggak terlalu banyak video, tapi Niki ngelihat yang memang buat Niki menarik aja untuk ditonton gitu. Iya. Pokoknya kalau kayak gitu biasanya ya namanya rasa sih, dan aku lebih menghargai orang. Ada yang komen gini, aku sih nggak percaya tapi aku bisa menikmati ceritanya. Iya. Karena apa ya, buat dia bisa belajar sesuatu dari situ gitu, dan itu aku menghargai. Karena ya nggak apa-apa, emang nggak perlu percaya, tapi yang penting kita nggak usah saling hujat lah. Iya betul. Tapi kalau nggak hujat nggak ada netizen dong Kak. Sepi lah, nggak seru. Makanya kan itu ada lagi belajar mindfulness, tidak akan ada yang positif tanpa yang negatif. Betul, karena dari haters itu terkadang mereka ngasih kita promo gratis banget tuh dari mereka. Iya serius aku. Kayak aku nih semua bisnis aku, haters aku lah yang membuat jadi bisnis aku jadi besar. Iya, jadi jangan hilang. Nah kita nggak usah ngomongin lagi soal hantu-hantuan. Aku takut. Nah aku mau tanya nih Kak, dulu kan Kakak sempat terjerat narkoba, bahkan pernah jadi korban KDRT pacar. Gimana sih caranya bangkit dan keluar dari masa lalu yang keram sampai akhirnya bisa jadi kayak Kakak Sarah Wijayanto yang sekarang? Itu tadi ya, perjalanannya panjang. Aku namanya kita main di dalam situ ya, terjerumusnya juga ketemu orang-orangnya juga yang nggak baik gitu. Akhirnya bisa keluar. Itu seperti kalau yang dari KDRT itu apa ya, doaku tuh seperti dijawab gitu. Suatu hari rumah itu digerebek, aku dibawa ke kantor polisi juga, tapi seharusnya aku juga ditangkap, tapi aku nggak ditangkap. Si kepala polisinya bilang, telepon bapak kamu sekarang.
aku ditelepon ya aku bawa pulang. Dan itu bener-bener nge-cleanse apa ya, karena ini kayak di brainwash ya, jadi aku rasa takut sama si laki-laki ini tuh besar banget gitu. Setelah lewat 3-5 bulan terus udah aku ngerasa dikasih kesempatan hidup sama Tuhan, masa gue mau betul buang-buang. Tapi untung loh Kak, ketangkapnya zaman dulu. Coba kalau zaman sekarang kagak ada boleh pulang. iya makanya ya kan? Coba deh. Iya mau pulang mau ditiru. Iya gitu. Iya. Makanya kayak dulu pun sebenarnya ya kalau misalnya di situ kan ada barbuk juga, walaupun misalnya aku nggak panjang lah gitu sebenarnya, ini nggak bener-bener kayak aku diambil gitu, diselamatkan. Gila sih itu, kayak kalau ingat, cuman aku udah memaafkan orang itu. Ya udah lewat lah, udah hampir 20 tahun lebih kayaknya. Cuma waktu masih muda-muda yang Kak Sarah ya. Iya kan? Iya. Ya orang pasti pernah mengalami masa-masa muda yang gimana-gimana. Kak, awal proses ketemu sama Damien gimana sih Kak? Prosesnya dulu awalnya kan aku pertama kali kenal itu bintang tamu dulu. Terus lama setahun 2 tahunan baru ketemu lagi gitu, jadi nggak sengaja ketemu off air gitu. Jadi berapa kali ketemu off air berapa kali gitu ya. Cuman yang pertama banget itu ketemu di apa sih yang dulu di Trans 7 itu bintang 4 mata. Bukan, gara-gara Magic kalau nggak salah. Gara-gara Magic. Terus 2 tahun kemudian ketemu lagi gitu, jadi nggak sengaja ketemu ya. Tapi sama Damien Kakak awet ya. Maksudnya, alhamdulillah ya. Pas dapat pasangan ini Kakak tuh lebih tone down banget, terus lebih gimana gitu kan. Berarti bener dong kalau kadang-kadang pasangan bisa membuat kita berubah. Banget sih, karena aku mungkin nama dia ngerasa yang tidak pernah aku rasakan tuh nyaman. Jadi rasa itu secure gitu. Itu aja sih yang sebenarnya aku juga baru sadar apa ya sebenarnya yang bikin aku bisa stay itu sih nyaman gitu. Dan kita partnership. Jadi kalau yang namanya orang pacaran kan pasti di awal-awal geli-gelinya ya kan. Lama-lama kan kita harus maintain, harus udah komit gimana caranya supaya jangan hilang si butterfly dan bunga-bunga itu. 6 tahun udah, alhamdulillah 6 tahun ya. Tapi Kakak belum dan aku kayaknya udah pasrah aja. Jadi ya udahlah, mungkin aku punya misi lain mungkin, I don't know. Nggak apa-apa lah, it's okay. Tapi oke kan Kak, maksudnya? Aku oke. 2 tahun yang mungkin 2 tahun yang lalu nggak, karena aku stres kan. Tapi setelah aku pikirin lagi, gue beneran mau punya anak atau enggak sih? Gitu loh. Ada sih beberapa teman aku juga begitu. Nah, terus kemarin juga sempet ada nawarin endorse IVF. Aku nggak ambil karena menurut aku nggak mau coba-coba. Ini kan komitmen seumur hidup gitu. Maksudnya mungkin this is not for me. Ya kalau misalnya emang dikasih, ya nggak apa-apa. Pasti nanti akan ada jalannya. Cuman aku nggak berharap gitu, biasa aja udah. Jadi udah gini aja enak. Gini aja ya. Kayak orang pacaran terus ya Kak. Iya betul. Kak, berapa sih budget Sarah Wijayanto kalau diundang on air dan off air di TV? Aduh, nggak mau bilang nggak lah, pokoknya nggak sama hal Nikita Mirzani. Gak mungkin. Bener. Mehong. Kagak. Beneran, nggak ada apa-apanya sama Nikita Mirzani. Gak mungkin. Sumpah, beneran. Boleh dicek. Kamu gak beneran Niki. Oke, ya udah. Nah ini penting nih. Dia mahal loh. Ini penting nih Kak. Gila, bisa segitu ya? Nggak, ini bener nih. Pernah nggak sih Kak lagi ML sama Damien terus diganggu sama hantu? Ini bener nih, ini penting banget nih. Alhamdulillah ya. Nih. Enggak, karena apa? Aku belajar memageri. Jadi misalnya gini, jadi kalau mau ML dipagerin dulu. Jadi gini, kalau misalnya gue mau masuk rumah, nggak boleh ada yang trespassing gitu. Tapi untung sampai hari ini sih emang nggak ada. Cuman kan aneh banget, lagi tiba-tiba lagi begitu, tiba-tiba ada pocong gitu kan. Lihat kan nggak enak. Tapi pernah nggak Damien off ya? Pernah nggak Damien? Kan kadang-kadang katanya hantu itu bisa menyerupai wujud manusia. Ya. Pernah nggak Damien sama hantunya Kak Sarah? Enggak sih, enggak amit-amit ya Allah, jengol. Kirain. Enggak, jengol. Tapi itu mesti hati-hati juga loh guys. Kalau perempuan biasanya si sosok ini bisa menyerupai suami. Nah itu. Nah kalau laki-laki yang dideketin itu ada juga. Jadi makhluk astral ini bisa mengcopy paste apapun yang ada di pikiran laki-laki. Misalnya Mas ini suka Korea, dia akan ngikutin pokoknya semua yang ada di dalam fantasinya Mas menjadi si Korea ini. Nah itu bahaya.
Oh, kalau aku jujur, aku sebenarnya nggak percaya adanya hantu. Tapi nenek aku pernah meninggal, aku nggak tahu, nggak dikasih tahu. Malam-malam aku datanglah ke rumahnya. Nenek aku tuh ada di bawah pohon rambutan. Tiba-tiba pas aku sampai rumah, itu udah bendera kuning. Makanya aku percaya bahwa hantu itu ada. Oh, tadinya nggak. Wujudnya nenek aku, ternyata nenek aku udah dikafanin. Ini bisa gitu kak? Bisa, aku pernah juga gitu sih waktu itu. Jadi ngelihat tapi sebenarnya temanku udah nggak ada. Oh, berarti itu memang bisa begitu kalau kita nggak dikasih tahu ya? Iya, bisa gitu. Oke. Nah lanjut, itu ML gimana? Ya itu nggak pernah sih, nggak pernah nggak pernah sih ya. Karena itu aku belajar untuk magerin ya, mudah-mudahan sih nggak ya. Cuman pernah ada yang trespassing, iyalah bete ntar. Taruh deh. Oh gitu. Iya kan, Jadi tiba-tiba ada poci gitu kan hantu nggak nggak bisa masuk ya tuh kalau lagi begituan. Aku harus dengerin ya hantu. Belajar. Iya. Iya. Aku boleh minta minum, boleh sambil minum nggak? Boleh dong. Di sini boleh ngapain aja. Nah, Kak Sarah Wijayanto, biasanya kalau make love sama Demian, siapa yang minta duluan? Gaya favorit apa sih yang kalian suka bahas? Biasanya yang minta duluan gantian sih. Oh, gantian. Ambil minum nggak apa-apa ya? Ambil minum dong. Gantian dong. Gantian. Ya. Sukanya Sarah Wijayanto yang mendominasi. Oh, kadang-kadang perempuan mau suka gitu. Emang gitu ya? Iya, aku juga ngerti gitu. Kan? Ngerti. Ya gitu, tapi nggak tahu deh. Kalau aku senang aja. Berarti penting banget seks itu buat kakak. Ya perlu dong. Iya benar. Tiap hari Buat pasti. Kamu enggak. Aku nggak ada pasangan kak. Oh iya juga ya, lupa iya. maaf. Aku nggak ada pasangan. Aku palingan ya sama benda-benda apalah tumpul. Oh iya, sama Victor, Iya, sama Jordi. Siapa itu Victor sama Jordi? Hah? Getar, ada yang getar, pokoknya ada yang ditempel, banyak deh. Ada yang ditempel? Ada banyak. Wow. Soalnya kan katanya kalau sama orang, kalau kita belum berhubungan dosa. Iya. Ya kan, kalau sama benda nggak bisa kan, nggak dosa. Iya. Yang penting punya banyak ya. Banyak, iya. Iya. Nah, biasanya Kak Sarah ini nggak pernah sendiri kalau bikin konten. Ada yang gambar-gambar, ada yang satu lagi siapa tuh? Fadi ya, ada bantu hostnya, ngapain? dia host. Dia bantuin untuk mengulik kayak apa namanya, nanya-nanya misalnya lagi ada komunikasi. Gitu. Kalau Damian suami kakak? Dia director sebenarnya. Oh, director. Produser sama director, dia ngedit juga. Cucok ya? Iya benar, cucok lah kak. Nah, berarti tukang gambar ini nih penting banget nih. Tukang gambar. Iya, tukang gambar. Masa kang gendang? Ini pasti penting banget nih di konten kakak harus ada kan, harus karena dia yang bisa memvisualisasi apa yang ada di sana, ya kan. Nah ini kayak kakak bawa nih, adiknya Kak Sarah ganteng loh aslinya ternyata. Namanya Wisnu. Iya benar. Mas Wisnu, Pipit. Mas Wisnu, kalau Neng bilang masuk ya. Sini Nu. Nah ini Mas Wisnu. Ini langsung aja ya? Iya langsung aja. Langsung boleh. Ini dia namanya Mas Wisnu, adik dari Kak Sarah Wijayanto. Ini nomor yang berapa kak? 2. Jadi aku, Wisnu, Adinia, Adika. Oh 4. Sama kayak aku, sama kayak aku. Iya, Aku 4 bersaudara juga. Aku cewek sendiri tapi. Nah Mas Wisnu ini nih selalu kakak bawa ya. Iya. Dia masih bisa connect sama kakak sampai akhirnya dia bisa melukis-lukis. Diceburin dia. Sebenarnya diceburin. Jadi waktu tahun 2018 aku sama ada acara TV. Terus nggak tahu gimana aku mau Fadi, adik gue kan bisa gambar Fat, terus dia peka juga, kenapa nggak dia aja? Terus yaudah kita ajak, terus ternyata yang PH-nya suka, cebur deh sampai hari ini ikut. Berarti bisa lihat hantu juga dong masnya? Overtime ya mbak, jadinya. Oh gitu. Karena intens kan, karena sering, jadi ya udah lama-lama makin oke, ini ada gitu. Sekarang lo lebih peka ya No? Berarti satu keluarga bisa lihat setan dong? Merasakan hantu, merasakan energi. Ada energi yang nggak enak gitu. Asti juga lumayan peka, tapi dia takut, memilih untuk nggak mau tahu. Gitu. Cuman ya emang sepupu-sepupu kita juga gitu ya Nu. Ayu. Oh gitu. Ayu Sita, terus adiknya. Ya kan kayak dengan spesialisasinya masing-masing lah gitu merasakan. Oh, coba dong Mas. Apa tuh? Wisnu, ada makhluk apakah di rumahku? Jadi apa mau keliling? Sambil keliling kita. Kita keliling. lihat G-spot yang ada di rumah. G-spot sih? Apa dong? Ya udah Apa dong Mas Wisnu?
Ya. Kalau nggak bisa kalau hidung mancung dikit tuh nggak bisa. Ya kan manjung banget ya. Aku juga pengen nih manjung. Kalau kita lihat bagian depan dulu boleh nggak guys? Boleh, Ya. boleh. Ayo. Pintu masuk nih ya. Ya kok, oke. Pintu masuk itu yang biasanya orang suka lewatin kan ya? Ya, Iya benar. kita lihat. Rezekinya bagus nggak tuh di pintu itu? Bagus dong, amin. Ayo coba. Oke. Masih mau nggak Niki?